selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Oke, fokus pertemuan hari ini Ibu fokuskan pada menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Diikuti terus videonya nak ya, disimak. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dan informasi penting. Apa itu ide pokok? Yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Dalam ide pokok terdapat masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam paragraf, ide pokok bisa terletak di awal yang disebut deduktif, di akhir induktif, atau di awal dan di akhir yang disebut campuran. Yang ketiga, tandai ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, tandai info penting dari setiap paragraf. Yang kelima, ubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Nah, anak-anak, ini adalah ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Dan yang ketiga, dinyatakan secara eksklusif dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang keempat, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Dan yang terakhir, biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Bagaimana anak-anak? Oke, baiklah. Ini kita perhatikan paragraf berikut ini. Ibu baca ya. Perkembangbiakan tanaman sawit adalah dengan cara generatif. Buahnya akan matang pada kondisi tertentu. Embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas. Kemudian bakal akar dan bunga jantan dan betinanya terpisah dan memiliki waktu pematangan yang berbeda. Ini menyebabkan sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bentuk bunga jantannya lancip dan panjang, sedangkan bunga betinanya lebih mekar dan besar. Bisa kalian perhatikan pada gambar ini? Nah, bagaimana kalian menentukan ide pokoknya? Nah, sekarang kita gali informasi yang ada dalam paragraf. Dalam paragraf ini diceritakan tentang perkembangbiakan tanaman sawit. Nah, di pertengahan dan di akhir disampaikan bagaimana perkembangbiakan tanaman sawit tersebut. Jadi, ide pokok yang bisa kita tuliskan adalah perkembangbiakan tanaman sawit dengan cara generatif. Baiklah anak-anak, untuk bagian berikutnya, ini adalah paragrafnya. Ibu bacakan ya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Pada ujungnya yang terdapat benang sari di setiap helainya. Benang sari akan terbang tertiup angin dan sebagian jatuh pada kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Saat itulah terjadi pembuahan. Apa informasi penting yang terdapat dalam paragraf yang Ibu baca barusan? Yaitu
mengenai pembuahan pada jagung. Pada awal paragraf dan di pertengahan dijelaskan bagaimana proses terjadinya pembuahan tumbuhan jagung. Nah, bagaimana ide pokok yang akan kita tuliskan? Ini dia, ide pokoknya adalah pembuahan pada jagung dimulai dengan jatuhnya benang sari. Nah, itu dia penjelasan Ibu tentang menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, hari ini setelah mengikuti pembelajarannya dari awal, Ibu akan kasih kalian tugas. Tugasnya kalian buka bukunya, buku tematik yang halaman 9. Nah, halaman 9 di sini tugasnya adalah menentukan ide pokok. Nanti sebelum mengerjakan kalian baca dulu yang halaman 8, yaitu tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, sesudah dibaca berulang-ulang, baru kamu bisa menentukan ide paragrafnya yang ada di halaman 9. Dikerjakannya di buku latihan, nak ya, tugasnya. Caranya seperti yang Ibu buat contoh tadi di dalam video. Oke? Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar dan selamat mengerjakan tugas ya.